Hidup adalah sebuah perjalanan. Sementara kehidupan merupakan tempat persinggahan. Adapun awal perjalanan dari hidup itu sendiri, yakni dimulai dari alam penciptaan diri, dan kelak akan berakhir di alam Sang Pencipta diri. Menurut kepercayaan masyarakat Sunda pada zaman dahulu, bahwa perjalanan hidup manusia melewati 9 alam, atau 9 persinggahan. Dan persinggahan sekarang ini di alam dunia adalah persinggahan yang kelima. Artinya 4 alam atau 4 persinggahan telah dilewati. Dan nanti 4 alam atau 4 persinggahan akan ditemui. Jika suatu saat nanti setelah datangnya waktu untuk mengakhiri hidup di alam dunia, maka manusia akan melanjutkan ke alam berikutnya. Menurut kepercayaan masyarakat Sunda pada zaman dahulu, bahwa keberangkatan yang terbaik di saat diri keluar dari alam dunia menuju alam yang baru, yaitu dengan cara ngahiyang. Adapun arti dari ngahiyang tersebut, yakni menyatukan jiwa serta raganya menjadi cahaya. Karena dasar dari penciptaan diri manusia itu adalah cahaya, maka cara yang terbaik pun berangkat dari alam dunia ini melalui jalan cahaya, dan akan bersatu dengan cahaya, untuk kembali kepada sumber segala cahaya, yaitu Tuhan Sang Maha Cahaya, atau masyarakat Sunda menyebutnya Hyang Biang Kayang. Hyang artinya Tuhan, Biang artinya sumber, sementara Kayang artinya cahaya. Jadi arti Hyang Biang Kayang yakni Tuhan sumber dari segala cahaya. Begitu pula menurut masyarakat Sunda pada zaman dahulu. Jika seseorang berangkat dari alam dunia menuju ke alam yang baru dengan cara ngahiyang, maka orang tersebut merupakan orang yang sangat baik, karena tidak meninggalkan kebusukan-kebusukan setelah hidup, baik kebusukan jiwa ataupun kebusukan raga. Yang dimana kebusukan jiwa itu berupa ucapan dan perilaku, sementara kebusukan raga yaitu berupa bangkai. Begitu pula jika seseorang hendak mencapai kematian dengan cara ngahiyang, maka orang tersebut haruslah menjalani 4 dasar penyucian diri. Karena tujuan manusia hidup di alam dunia ini untuk penyucian diri, di mana makna dari penyucian diri tersebut, yakni mengakui akan kebesaran Tuhan dengan segala ciptaannya, serta berserah diri kepada Tuhan dengan segala kekurangan yang dimilikinya. Adapun 4 penyucian diri tersebut, yang pertama yaitu menjaga Tuhan dengan kesucian. Yang kedua yaitu menjaga diri dengan kerendahan hati. Yang ketiga yaitu menjaga manusia dengan kasih sayang. Dan yang keempat yaitu menjaga alam semesta dengan kelestarian. Itulah 4 penyucian diri menurut kepercayaan masyarakat Sunda pada zaman dahulu.
yang dimana ajaran Ngehyang tersebut merupakan ajaran untuk mencapai kematian yang sempurna. Mungkin sekarang kematian dengan cara Ngehyang dinamakan dengan istilah moksa. Akan tetapi ajaran Ngehyang hasil dari cipta karya Karuhun Sunda yang telah lebih dahulu ada, dibandingkan dengan ajaran moksa yang datangnya dari luar tanah Pasundan. Karena ajaran Ngehyang telah dikenal di abad 1400 tahun sebelum Masehi. Sementara ajaran moksa baru dikenal di abad 350 tahun sebelum Masehi. Demikianlah metode moksa menurut ajaran Sunda wiwitan.